Ya, pemirsa, kita ketemu lagi akan membahas perusahaan yang mau IPO. Sekarang kita bahas PT EcoCare Indo-Pasifik, kodenya HYGN. Kegiatan utama jasa pengelolaan dan penyewaan alat-alat higienitas sanitasi ruangan. Dan ini prospektusnya akan kita bahas, tapi sebelumnya kita akan dicari di mana sebetulnya prospektus ini. Yaitu di sini. Anda bisa lihat nih, EcoCare, detailnya di sini. Dia sektor industrial, subsektor environmental dan facility services. Berdiri di tahun 2006, lumayan sudah cukup lama. Oke, kita bisa lihat apa kegiatannya di websitenya. Dan Anda bisa pelajari lebih detail tentang operasional, produk, dan manajemennya. Sedangkan dalam video ini hanya kita konsentrasi kepada nilai wajar daripada harga yang ditawarkan. Harga yang ditawarkan kira-kira ya 140 lah, kita pakai nilai tengah. 140 ini murah atau wajar atau mahal? Kita akan hitung true value-nya dengan membongkar laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada di prospektus. Kita bongkar, kita akan menggunakan formulasi dari bukunya Security Analysis karangan Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Oke, kita pertama kali kita lihat di prospektus, kita harus tahu berapa nilai atau berapa jumlah saham yang beredar. Nah, ini sebelum dijual ke publik, sahamnya 2 miliar, dijual 525 juta atau ekivalen hampir 21%, sehingga total saham yang beredar 2,5 atau 2,5 miliar. Sekarang kita mau cari laporan keuangan auditnya. Oke. Di laporan keuangan audit kita fokus dulu di neraca di aset lancar. Aset lancar kita akan menghitung 2 periode. Pertama periode half year dan periode full year 2022, half year 2023. Di dalam aktiva lancar, kita harus nyari nilai bersihnya. Nah, nilai bersihnya berarti kita harus keluarkan pos-pos yang tidak berkontribusi kepada cash flow. Ini pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, dan aset kontrak. Oke. Setelah kita kurangkan, kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang, dan kita masuk di profit and loss, kita fokus di laba setelah pajak di 2 periode. Nah, ini ada pos-pos yang sifatnya insidental, tidak rutin, seperti penjualan aktiva tetap. Kalau plus ini harus dikurangi. Jadi kita keluarkan pada dasarnya. Oke, sekarang kita lihat dia bayar dividen apa enggak. Nggak ada ya, dia nggak bayar dividen tuh. Kita kemudian lihat capex-nya. Nggak ada. Capex-nya ini untuk 2023 itu 10,5 miliar. Untuk 2022 full year itu 19 miliar. Yang kemungkinan akan bisa lebih dari tahun 2022. Kalau emang dia spending ya untuk pengembangan perusahaan dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lihat ada non-performing loan nggak? Ada nih, tapi tidak ada catatan ya. Ini sebetulnya sudah jatuh tempo, tapi nggak ada catatan ini. Kita hitungnya kan menurut formulasi Benjamin Graham, lebih dari 90 hari itu kita anggap secara konservatif, itu kita anggap sudah dihapus atau tidak tertagih lah. Oke, ini sekarang kita cari depresiasi untuk 2023 dan depresiasi 17 miliar untuk 2022. Oke, kita kemudian akan cari breakdown daripada
profit and loss. Nah, oke, di sini penyusutan kita cocokkan, lantas beban usaha. Ini ada amortisasi dan cadangan kerugian penilaian nilai. Karena ini biaya, ya kita harus keluarkan arti ditambahkan. Oke, dari sini kita akan masukkan semua itu ke rumus Excel, ya kan? Rumus Excel kita lihat di sini. Nah, untuk tahun 2022 dengan harga 140 ini di bawah 100. Nah, di sini kita diskon faktorkan dengan membandingkan dengan government bond. Government bond Anda bisa cari di sini. Nah, 10 tahun kan 66577. Oke, kita cari. Oke. Di sini price to book value-nya mahal sekali, di atas 5. Price earning ratio juga bukan murah, ini termasuk mahal. Lantas kita lihat laporan yang update-nya di tahun 2023. Tetap di bawah 100 ya, tapi sedikit lebih baik. Cuma di sini tetap price to book value-nya 4,5 itu tinggi sekali. Yang benar itu adalah di bawah 1. Oke, para pemirsa, dari sini kita bisa simpulkan bahwa harga IPO yang ditawarkan di sini untuk HGNN itu terlalu mahal. Di sini juga Anda bisa lihat websitenya ya. Anda bisa bahas lebih dalam. Jadi kesimpulan seperti itu, harganya overvalue, dan kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya.